Ya, pemirsa, jadi pertanyaannya adalah apakah hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh majelis hakim untuk Teddy Minahasa yang dianggap bersalah dalam penggelapan dan peredaran barang bukti narkoba ini juga disebut patut serta patas? Kita akan ulas bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Akhyar Salim. Akhyar Salmi maksud kami. Selamat sore Pak Akhyar. Sore, Fani. Baik, Pak Akhyar, ada beberapa pengamatan atau katakanlah perspektif yang menanggapi terkait dengan vonis dari majelis hakim terhadap Teddy Minahasa. Tapi kalau dari Anda sendiri Pak Akhyar, apakah setuju dengan vonis yang sebelumnya memang lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang ingin Teddy Minahasa divonis mati? Ya, kalau saya lihat ya, khususnya terhadap narkotika yang 5 kilogram itu, di banyak tempat itu adalah pidana mati. Kalaulah sekiranya hakim yakin bahwa dia terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ini, menurut saya sependapat dengan tuntutan jaksa. Yang paling cocok adalah pidana mati. Karena beliau adalah seorang jenderal bintang 2, mantan Kapolda. Kalau memang benar, tentu kan karena dijatuhi hukuman, hakim berkeyakinan ada 2 alat bukti bahwa pasal yang didakwakan itu terbukti. Nah, kalau menurut saya sependapat dengan apa yang dilakukan oleh pihak jaksa, dan ini kelihatan kalau kita dengar tadi komentar dari, walaupun Pak Hotman mengatakan perjalanan masih panjang, paling tidak pihaknya melalui Pak Hotman kan bersyukur bahwa tidak pidana mati. Nah, artinya apa? Tidak tertutup kemungkinan mereka khawatir juga kalau pidana mati. Kalau pidana penjara seumur hidup itu tentu jauh lebih ringan dari pidana mati. Pidana mati orang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau pidana hidup, apalagi di Indonesia seumur hidup, kadang-kadang di penjara orang bisa juga jalan-jalan. Itu kan fakta juga ya. Nah, ini yang harus. Kalau menurut hemat saya, kalau jaksa memang serius berpendapat yang cocok hukuman mati terhadap Bung Teddy ini, dia adalah juga banding. Walaupun tadi kita dengar pihak Pak Teddy melalui itu akan banding, banyak lagi berjalan kasasi dan PK. Menurut saya juga pihak jaksa kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka tuntut, lakukan juga sembahyang hukum yang terbuka. Banding, kasasi, dan PK. Kalau memang dia berkeyakinan pidana mati. Kalau enggak berarti enggak serius dia untuk menuntut itu adalah pidana mati. Jadi masing-masing pihak, baik dari jaksa penuntut umum maupun dari kuasa hukum, masing-masing juga bisa menempuh upaya hukum banding, begitu ya Prof? Ya, dua-duanya berhak untuk melakukan banding karena tidak puas terhadap semua pihak, para pihak boleh melakukan upaya hukum terhadap putusan yang dia tidak puas, yang nggak adil menurut pendapat dia. Boleh banding dua-duanya. Nah, kalau menurut saya sebaiknya jaksa ini banding. Kadang-kadang ada juga, kalau katakan, ada juga di dalam praktik tuh banding upaya hukum itu adalah strategi. Dia banding dulu, pihak lawan nanti nggak banding, dia boleh banding upaya hukum itu dicabut dalam batas waktu tertentu. Nah, sehingga dia menjadi pidana berkekuatan hukum yang tetap nanti. Inkrah ya? Nah, inkrah. Nah, untuk menjaga itu menurut saya, sekali lagi, kalau jaksa memang serius berpendapat pidana yang paling cocok pidana mati, nggak ada cara lain, dia adalah banding karena pidana seumur hidup yang dijatuhkan. Oke. Baik, Prof, tapi yang juga saya penasaran adalah ketika majelis hakim mengatakan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf, tetapi lagi-lagi vonisnya lebih ringan daripada tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kira-kira perspektif apa yang digunakan oleh majelis hakim gitu? Kalau misalnya kita bicara mengenai pidana yang akhirnya, ya walaupun tadi tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf, tapi toh lebih ringan begitu. Apakah karena Indonesia tidak mengenal hukuman mati, tapi kalau kita melihat kasus Sambo, yang bersangkutan divonis mati? Hakim secara yuridis dia tidak salah. Dia boleh menjatuhkan ancaman pidana yang ada di dalam pasal yang didakwakan. Pasal yang didakwakan ada pidana mati seumur hidup, penjara 20 tahun. Kalaupun penjara sementara dijatuhkan, penjara ini dibagi 2, ada yang seumur hidup, ada pidana penjara sementara, yaitu dari 1 hari sampai 20 tahun. 10 tahun pun hakim menjatuhkan nggak salah secara hukum. Tetapi kalau kita lihat bagaimana kasus-kasus yang lain yang terhadap kasus narkotika yang dijatuh pidana mati, gimana tambah lagi nih lihat pelakunya nih, siapa pelakunya. Itu merupakan juga hal-hal yang
pantas dipertimbangkan untuk yang memberatkan. Sekali lagi secara yuridis hakim nggak salah, dia berhak untuk menjatuhkan itu. Tinggal apakah para pihak menerima atau tidak. Pihak Pak Teddy kan tidak menerima, mereka akan banding jauh karena dengan alasan tadi tidak ada hal-hal yang diambil oleh hakim adalah pertimbangan dari dakwaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, dan itu juga tidak ada larangan kalau dia sependapat dengan itu diambil alih, boleh-boleh saja. Oke, baik. Tapi Prof, kalau misalnya kita juga melihat baik dari tuntutan maupun vonis, ini sebenarnya adalah apa ya namanya, ancaman pidana yang bisa dikatakan sangat maksimal begitu, terutama bagi seorang terdakwa. Menurut Anda, apa saja yang memberatkan? Apakah karena kasus narkoba dianggap sebagai kasus hukum luar biasa atau kejahatan luar biasakah di Indonesia? Atau karena melihat posisi Teddy Minahasa sendiri sebagai salah seorang perwira polisi, bahkan tidak hanya perwira, tidak hanya sekedar perwira, ia adalah seorang jenderal bintang 2. Ya, dua-duanya. Bagi saya, tindak pidana klasifikasi kualitas tindak pidana yang terberat itu adalah narkotika. Oke. Karena daya rusaknya merusak kehidupan bangsa jangka panjang ini. Dia membunuh orang sebelum mati. Ini kasus-kasus narkotika. Ketergantungan kepada narkotika itu adalah beban bagi keluarga dan beban juga buat negara. Katakan ada rehabilitasi, itu kan APBN yang memikul dananya kan. Rakyat memikul semuanya. Oleh karena itu pelaku-pelakunya ini tadi bukan pengguna ya, pelaku menurut saya itu pantas dipidana berat. Itu satu. Kalau dibandingkan dengan korupsi, dengan teroris, jauh lebih berat bagi saya kualifikasi tindak pidana narkotika ini tadi karena dampaknya. Iya. Kalau teroris paling dampaknya orang berapa ratus orang yang mati. Kalau ini coba 5 kilo itu berapa? Bisa dinikmati berapa juta orang nanti akan rusak itu kalau beredar di dalam masyarakat. Itu yang dikatakan oleh ada mantan ketua BNN kita ya yang dijadikan ahli. Dan juga di saat itu kelihatannya agak kelagaban juga menjawab pertanyaan dari Pak Teddy Minahasa mantan atasannya. Yang kedua adalah pelakunya, orangnya. Gimana seharusnya kan kalau kita lihat ibarat kebun, kita berkebun. Kenapa kebun itu kita pagar? Supaya kebun kita itu jadi hasilnya bagus, tidak dirusak oleh binatang-binatang yang lain kan begitu ya. Ini udah pagar yang makan tanaman, supaya pagar kita nggak dimakan tanaman. Ini pagar yang makan tanaman, seharusnya dia pihak Kapolda, pihak kepolisian. Ini kan ujung tombak sebetulnya di dalam penegakan hukum kita, apalagi terhadap narkotika ini tadi. Tetapi justru itu yang ikut, paling tidak saat sekarang walaupun ini tetap belum inkrah ya, kita bicara ini belum inkrah ini, tetapi hakim berkeyakinan dia terbukti. Nah kalau memang sampai nanti itu, ini kan berat, jadi penjatuhan pidana itu kita lihat jenis pidananya ini berat ringannya kualifikasi kejahatannya itu, yang kedua siapa pelakunya, yang ketiga akibat dari perbuatannya itu dampaknya terhadap kehidupan kelangsungan masyarakat kita dahsyat atau tidak. Kalau narkotika ini kan sangat luar biasa dahsyatnya. Itu yang menjadi kenapa hukuman harus berat terhadap kasus narkotika. Tapi jadi presiden tersendiri nggak, Prof? Lagi-lagi kalau misalnya kita membandingkan begitu dengan kasus pidana yang melibatkan perwira tinggi kepolisian. Kita bicara mengenai Verdi Sambo yang mendapat vonis hukuman mati. Kalau misalnya kita bicara dampaknya begitu ya. Sementara Teddy Minahasa untuk kasus kejahatan luar biasa narkoba ini dituntut ya divonis maksud saya lebih ringan daripada vonis dari Verdi Sambo seperti itu. Tidak jadi presiden tersendirikah begitu baik tidak hanya bagi institusi kehakiman, tetapi juga bagi institusi kepolisian begitu? Ya, saya kira akan ada dampaknya itu ya. Katakanlah Pak Verdi Sambo itu memang ada yang meninggal satu orang. Kalau narkotika ini meninggalnya jangka panjang, dengan itu banyak orang, banyak akibatnya dia. Dia akan merasakan. Kalau merusak, katakanlah barang bukti gitu, Pak Sambo juga menyuruh merusak CCTV, kan terlibat juga penghalang-halangan perintangan penegakan hukum di situ. Kalau ini kan suruh mengambil barang bukti, jadi ada objeknya itu juga adalah barang bukti, boleh dikatakan sama. Tapi justru kalau saya melihat
jauh lebih parah yang ini nih. Ini narkotika, kalau yang Iya, itu memang kita bukan berarti jiwa seseorang yang meninggal ini tadi tidak berarti, berharga, tetapi heeh. dilihat ini jauh lebih itu. Saya kira mungkin saja kalau Pak Sambo menonton juga di sini, kok di situ seumur hidup, kenapa saya kok pidana mati ya? Karena beliau sama-sama bintang 2 juga. Saya kira tidak tertutup kemungkinan pertanyaan-pertanyaan itu bagi Pak Ferdi Sambo akan muncul, atau paling tidak bagi juga pemerhati hukum yang lainnya juga akan melihat hal yang sama. Hmm, Tentu akan berbeda dengan pihak terdakwa ya. Tentu juga termasuk pengacara, ini pun dianggap masih berat hukuman ini. Kalau mhm. bisa mereka bebas. Kan itu keinginan setiap terdakwa, itu menginginkan dia bebas. Kalaupun dipidana, dipidana seringan mungkin. Hmm, Pidana seumur hidup juga masih cukup berat. Walaupun tentu paling berat itu adalah pidana mati. mhm mhm. Tapi yang seumur hidup ini tadi, yaitu tadi, dia masih bisa menikmati kehidupan walaupun di lembaga pemasyarakatan kita, Apalagi kita itu dia tahu ya tanpa lapas sadar kita pun. bagaimana ya, Prof. Iya, kan banyak orang yang di dalam, orang sekelas siapa Gayus Tambun aja bisa nonton tenis ke Bali kan. Mhm, Itu plusnya kalau dibandingkan dengan ini kan jauh di bawah sebenarnya. iya. Walaupun tidak bisa apa namanya apple to apple, tidak dengan matematis kita katakan begitu, tentu akan banyak akalnya tentu akan lebih banyak lagi nanti. Ya, jadi skeptis tersendiri begitu. Tapi Prof, yang juga lucu sih, nggak lucu, saya bilang menarik gitu. Pernyataan dari Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum dari terpidana ini, Teddy Minahasa menyebut perwira ini atau Teddy Minahasa selama masa tugasnya ini merebut ada atau katakanlah mendapat banyak penghargaan seperti itu selama 25 tahun karirnya dia dalam kepolisian. Ini juga harusnya dijadikan oleh pertimbangan bagi majelis hakim untuk bisa memvonis lebih ringan atau bahkan bebas Teddy Minahasa. Ini penghargaan atau katakanlah rekam jejak yang bagus begitu bagi perwira kepolisian. Apakah bisa menjadi pertimbangan nggak sih untuk majelis hakim begitu dalam memutus sesuatu perkara? Tidak tertutup, nggak ada larangan untuk itu. Tapi Oke. tampaknya dalam kasus ini nggak dipakai oleh Hmm. beliau, oleh majelis. Kenapa? Inilah yang orang bilang karena susu sebelah apa? Karena nila piting Iya. rusaklah susu sebelanga. Heeh. Karena kerusakan ini dahsyat, habislah semuanya itu, hapus kebaikan-kebaikan yang ada itu tadi. Karena ini luar biasa akibat. Mungkin itu penyebabnya sehingga tidak dijadikan Pertimbangan. prestasi-prestasi itu sebagai hal-hal yang meringankan. Hmm. Ini kan berlaku juga terhadap Pak Sambo kan. Iya. Beliau sebagai perwira yang bagus, prestasinya juga banyak, tapi karena di ujung perjalanan karir itu terjadi prahara yang luar biasa, begitu juga terhadap Pak Teddy ini tadi, ya enggak dipertimbangkan. Jadi Hmm. dalam dua hal ini saya melihat dua majelis yang berbeda, di pengadilan negeri yang berbeda, di wilayah hukum Jakarta, Mm-mm. mempunyai pandangan yang sama terhadap Mhm. hal itu. Oh, nggak bisa dipertimbangkan. Hmm. Justru kalau dipertimbangkan itu juga mungkin bisa jadi akan muncul Memperberat. pro dan kontra, pertanyaan dari masyarakat. Ya, padahal ini kan, ya dulu kan dia baik-baik, tapi Hmm. kan di ujung kebaikan itu terjadi juga kejelekan. Hmm. Walaupun sekali lagi ini belum ingkrah. Mhm. Nah inilah jadi pelajaran juga buat kita semua. Belum Mhm. tentu juga orang di awal karir, di tengah karir Baik-baik. itu baik-baik, sampai di ujung dia juga akan baik. Bisa juga Hmm. bermasalah secara hukum. Ini hikmah yang harus kita pelajari. Mhm. Alangkah baiknya dari awal baik, dalam pertengahan baik, di saat menghadapi masa pensiun. Baik, itulah yang Baik. kita doakan terhadap semua penegak hukum kita, sehingga Hmm. hukum kita memang betul-betul tegak. Mhm mhm. Ya kita bisa mencontoh siapa lagi begitu ya kalau bukan para penegak hukum yang jadi role model yang menegakkan hukum di antara kita semuanya warga negara Indonesia begitu ya Pak ya. Prof. Iya. Akhir Salmi maksud kami, sebelumnya terima kasih sekali atas waktunya tapi karena durasi sudah habis kita terpaksa sudahi dulu dialog kita sore hari ini, tapi terima kasih sekali atas insight-nya komprehensif Prof. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Salam sehat selalu Sama-sama. Prof. Sampai Amin. jumpa. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat sore. Salam sore.